ten ras kegelun kami manusia. Ngatakan bujur kel kami menbandu ibas paksa endah. Berikan kami kesempatan guna kami banci pulung di tengah-tengah rumah pertoton endah. Gejapkan tole kini ulin Tuhan. Ras megikan kata Tuhan. Kelah kerina kami. Ibas kami ngumputi kegelun kami di tengah-tengah doni endah. Kami tetap jadi saksi Tuhan. Nahi surah-surah Tuhan. Ertambah-tambah kalak si teman Tuhan. Kitekan kami. Serayan dua nengo sikap nahkan katandu. Karena kam kempak kami kerina. Kempak perpulungan du. Jagai bentengi kami. Beri kami gagah kuasa kesah siwadia. Kalau ngasup kami ngalokan katandu. Ngangkaisa ngerti kenca. Bujur o Bapa. Ibas kelar Yesus. Rah kami man bandu. Haleluya, haleluya. Amin. Senina turang kekelengan di Tuhan Yesus. Mari ras-ras kita ngoge isi pustaka sibadia. Ibas kitab 2 Petrus bindu sada. Ayat telu sakubas ayat 10 sada. 2 Petrus bindu sada. Ibas ayat telu sah ke 10 sada. Si ogeken bagin pustaka si badia enda secara antifonal. Kerina karis diberu ngogeken ayat ganjil. Canda kerina kamis dilaki ngogeken ayat si genap. Mari si perdiatekan baginta bas layar penggolit si mejile nakal bukalah pustaka si badiandu. Sebab layar enda banci mati rempet dari mati listrik. Maksudku jadi pustaka si badia memang Jadi mari seperti teken 2 Petrus bindu sada ayat telu 10 sada ayat telu kerina diberu mari si benakan di batang gondilo kita gelak kita dat bagin ibas kemuliaan ras kini ulinna alu kuasana ras penandaita karena ia guna ibere kena membanta kai keperlunta guna ngeluh nembah manbana dilaki. Arkiteken si usahakanlah maka ira kunduku kini tekendu kai si mahuli. Tapi amin lagi yang goi bahandu kai si mahuli. Rakutkan kalah ku perbahanan si mahuli pemetah karena dibata. Tapi amin lagi yang golit ibas kam ate tutus ngikutkan surah-surah di bata. Rakutkanlah kuje ate keleng man teman sapi-sapi Kristen. Jana ading golit ibas kam ate keleng nandangi teman-teman sapi Kristen. Harus makai rakut kendu kuje ate keleng nandangi kerina manusia. Tapi kalak si lalit ibas ia biak-biak sebagai pentangkap mata perukurena layang ngasup ngidaksa cana enggoi lupa kena maka dosa-dosana singgo lepas enggoi bersihkan. Alu bagai ibreken man bandu dem hak bengket kubas kinirajaan silar masap-masap kinirajaan Tuhan ta rasing klinik kita Yesus Kristus. Amin. Shalom seni naras turang. Aku Pendeta Dewi bersembiring Gurkinayan. Paksa enda statusku pendeta pensiunan di Bas GBKP.
Januari Februari setahun enda lebih, tah lebih kurang. Tadingka lebih di daerah Tangerang enda. Buat kami kontrakan. Karena memang suami saya kontraktor. Jadi di mana-mana ngontrak. Kontrak kami ada rumah. Setahun lebih daerah Alam Sutra. Memang daerah elit. Ya, tapi memang ekonomi kami sedang sulit. Sama dengan kebanyakan orang. Tapi hidup memang harus dinikmati dan disyukuri. Karena apapun itu selalu ada tujuan yang hebat luar biasa dari Allah kita untuk setiap kita. Amin. Jadi sementara kami tading di klaster kange. Hebat ya, luar biasa Tuhan. Klaster. Iya. Klaster banda gelarna bagi lang gang andai. Gelar keren kuakap. Klaster Gardenia Sutra naka enam ka yo okteku. Iya. Blok 3 nomor 21. Adik mengket kamkari arah gerbang utama Alam Sutra itu kan. Dan sebelah kanan itu ada living ward mebage. Teruskan lebih oleh kam ngadi je. Sebab ngidah situasi ekonomi yang payah, saya khawatir orang-orang datang ke mall hanya jadi rohana dan rojali. Rombongan hanya nawar, rombongan gak jadi beli. Melala gendori bage. Healing katanya ke mall, ya healing. Duduk 5 jam, cukup dengan secangkir mungkin lemon tea ya. Tapi 5 jam di sana. Bagus Anda di rumah berdoa tunduk pada Allah. Adik kamper nanden, gus-gusi dapur ndu, gus-gusi kamar mandi ndu, gitu kan. Rapikan rumahmu, rapikan lemarimu ya. Supaya rumahmu seperti sorga, bagaimana maksudku. Gak usah jadi rohana dan rojali kalau gak punya uang. Yang gak usah munafik lah ya. Itu maksud saya. Jenari belok kamku kanan. Lead J33 klaster. Paling depan itu paling mantap memang. Klasternya itu harmoni namanya. Mejile kelabos ye. Teruskan kala lebih kujoh bagi. Welas ye bagi. Nari masuk kam ke gang itu ada di situ para security, dia akan tanya, Bapak penghuni tempat ini, Ibu penghuni tempat ini, sungguh adik lang mau ketemu siapa? Harus jelas bandu jumpa tendu ras iseje. Adilang lakam berena masuk. Penjagaannya sangat ketat sekali. Karena masuk ke daerah kami itu satu pintu. Labanci sembarangan masuk. Ini dunia saja menjaga kami, apalagi Tuhan maksudku. Maka adibas pos security kami bilang saja, saya mau ketemu Bu Dewi. Bu Dewi yang mana? Karena banyak Dewi di situ. Ada Dewi Ayu, Dewi Persik nggak di situ memang. Ya, kami bilang saja Dewi Gurki dari Medan. Kata Medan itu mereka sedikit gemetar. Karena mereka itu orang Sunda dan Betawi. Rupanya mereka takut dengan orang Medan. Langsung dia bilang, monggo silahkan dan bahkan kamu akan diantar. Karena aku bilang, siapapun tamuku tolong antar sampai di rumah. Bageningku. Emang ibu kerjanya apa katanya? Hari ini saya nggak mau kasih tahu. Kapan-kapan kamu akan tahu saya bilang. Saya nggak bilang saya pendeta memang. Dia pikir saya pengusaha. Iya. Karena orang di klaster kami itu jam 7 pagi sudah sepi, mereka semua kerja. Baru sekitar sore jam 7 malam gitu baru sudah mulai ada orang. Kalau kami banci 5 kali bolak-balik keluar kan begitu. Jadi dia bingung, ibu ini kerja di mana? Orang kan pergi pagi pulang sore, kami tidak, banci 5 kali darat. Yang membuat pos security itu suka sama kami begini, bukan apa-apa, lihat dalan-dalan nangenda. Asal mulia aku darat nari, selalu aku bawa oleh-oleh. Om, teman kopi ya, aku kasih donat. Aku melayani ke pasar induk kan orang kasih banyak naga, buah naga. Oh iya kan, kuja aku baneteku. Kan gak mungkin aku kembali jualan. Nanti apa kata dunia, Pendeta Dewi dapat luar dijual lagi gak enak di hati gitu. Sebenarnya hakku bagi, adikku jago berkali hati-hati lah gitu, mau kujual hatiku je bagi, tapi perasaanku gak enak, nanti dilihat orang jadi saingan bisnis pula ya kan. Maka aku bawa nanti buah naga itu satu-satu kotak loh, keren banget jemaat-jemaat ini semua. Ya, Om, buah naga Om, supaya sehat. Makanya kalau saya lewat dia langsung bilang,
siap bos. Saya dipanggil bos di situ loh. Aku bilang gila, panggil bos. Aku bilang loh, luar biasa juga Tuhan ya gitu. Tapi mereka belum tahu memang saya pendeta. Dia pikir saya pengusaha, saya diam-diam aja nggak apa-apa lah gitu. Suatu hari nanti kalau dia ingin doa baru saya bilang saya pendeta. Karena kan mereka belum kesurupan. Iya, nanti udah kesurupan baru saya hadir. Pos itu ngeri, ada penjaganya loh, ada penunggunya. Nanti kapan-kapan mereka akan kesurupan itu. Di situ saya hadir, baru dia tahu ternyata Ibu Dewi Gurki dari Medan itu pendeta. Depan rumahku udah tahu dia aku pendeta. Kenapa? Ada rupanya kirim somai dibikinnya kepada pendeta Dewi dari GoFood. Pendeta Dewi, pendeta Dewi. Jadi bingung depan rumah, lo jadi ibu pendeta ya? Gila. Depan rumahku sudah tahu aku pendeta. Jadi aku harus selalu sopan. Menjaga. Jaga image ya. Luar biasa, puji Tuhan ya. Saya sudah ada lagi di tengah-tengah kita, puji Tuhan. Saya senang sekali ada di mana-mana ya. Sebenarnya kami di sini hanya transit aja. Karena kemudian kami semuanya akan pindah ke Labuan Bajo, Pulau Komodo. Karena di sana suami tercinta saya menunggu. Dia di sana. Kenal kan pendeta Rudi Milala, kenal kan? Ya. Manusia paling ganteng sealam semesta. Menurut saya, menurut orang tidak. Gak peduli saya apa kata orang, yang penting dia suamiku, bukan suami orang. Itu saja, anak-anak ada 4. Semua laki-laki. Anakku ini aneh, suka kali sekolah. Sudah tambah S1, S2 aku makna kah. Ya, sebagai orang tua, sekolah ke pindonati bagi orang tua kan, ya senang aja, sekolah kena kok. Uang semua itu kan, nggak apa-apa. Bayar harga ya, gitu. Yang nomor 2 lagi nyusun nih, yang nomor 3 di Binus Alsut sini, yang nomor 4 Binus Bekasi, gila. Tuh Tuhan ku bilang, banyaklah kasih rezeki sama kami. Ngeri kali uang sekolah orang ini pikirku. Tapi tergalar kangkri. Nah, aku bilang ini kuang kata janari ranandai, pokoknya tergalar. Bagi tergalar. Makalah biar aku kan pendeta pensiunan, ada uangku. Dikasih Tuhanku. Karena bapakku itu luar biasa ya. Jadi bagian lebih sekilas info. Jadi setelah saya pensiun, ini ada hubungannya dengan khotbah kita ini. Setelah saya pensiun, saya kan pulang ke Medan kan. Saya tidak memilih tinggal di Jakarta tempat yang basah itu. Jakarta tempat basah. Betul ya? Betul, udahlah tempat basah. Kalau pegawai di situ paling enak nih, main di Jakarta paling keren pokoknya. Oh tidak Tuhan, aku pasti dibutuhkan di daerah kecil, di kampung-kampung. Pendeta Dewi ini cocoknya memang daerah kecil, nggak cocok di metropolitan. Saya nggak kuat. Gak kuat bersaing maksudku. Kalau di kampung-kampung kan gak ada saingan ya kan. Kita yang paling cantik, yang paling gaya kita kalau di kampung gitu ya. Jadi di sana saya melayani. Yang selalu saya lakukan adalah kami turun ke kampung-kampung. Isekam jenda anak kehidupan tolong angkat tangan. Oh gak ada. Siapa kamu anak kamu ada? Gak ada juga. Ada anak pergendangan di sini? Waduh. Enggak ada juga. Kuta Tengah ada? Si Garang-Garang ada? Mangan Moli ada? Ada. Oh Mangan Moli, Bolang ya. Bolang, aku sudah ke kampung Du Bolang. Ngeri Bolang kampung itu. Gila. Ya, ngeri banget Bolang. Laut Tawar ada? Tadi ada pindahan Laut Tawar. Oke, aku baru dari kampungmu ya. Dairi yang kau kuser-seri. Teman, kalau ngotak nu maksudku. Ya. Namanya Pamah Simblang. Ujung Teran. Laut Tawar, semuanya sudah, gak ser-ser. Laut Pakam, ada anak Laut Pakam? Laut Balang ada? Oke, Laut Balang ada? Oke, gak kudah ikutan 2. Laut Solu ada? Gak ada juga ya? Oke, Kuta Tengah ada? Namo Serit ada? Kempawa, mana orang Kempawa di sini? Gak ada juga. Anak jakin kam krine. Mamang gote kupe. Lidlah kutando. Awe krida kuku belasi sada pelang.
Anak Medan. Oh. Ada bulan bintang di sini, ada Kuta Bulan Bintang. Dari Tanjung Merawa kiri masuk ada. Ada anak Payaiti enggak ada. Bandar Gugung juga enggak ada. Bandar Meriah juga enggak. Iya. Oh, Bandar Meriah ada. Iya. Itu Kampung Do. Iya, aku sudah ke sana. Iya, kalau kita keluar dari Bandar Meriah, di depan itu keluar langsung ada kuburan yang paling gede itu. Kamu kenal siapa itu? Kalau ginting enda, keluarga kene, Istiqlarna. Oh, iya, itu sudah kulayani maksudku. Aku hanya kasih laporan saja biar kamu tahu. Keluargamu sudah dimenangkan itu maksudku. Takamlah rukur yang memenangkan keluarga anda, aku enggak bagaimana masuk kundai lokai. Iya kan? Ada di sini. Ya, sebentar ya, saya harus cek juga ini semua. Namo Rambe ada orang Namo Rambe di sini enggak? Enggak juga ya. Kuala Bekala ada? Enggak ada. Ya udahlah. Nah, itulah tempat-tempat di mana yang saya layani, yang saya datangi. Setahun saya ada di Medan, Serser, Menara, Namo Rambe itu enggak kudahi kerina. Kerina setahun 20 runggun. Ditambah setiap PJJ, ditambah setiap pekan-pekan, aku memang tawarkan diriku. Adi perlu kamu panggil saya. Dan mereka bilang, pendeta, kami sebenarnya nggak enak hati panggil-panggil kamu. Kenapa? Latar galeri kami uang minakdu katanya. Ya Tuhan Yesus. Ku bilang bukan soal itu. Kalau nggak ada uangmu, turunkan kelapamu. Ku bilang. Semelalah jadwalah. Oke. Turunkan kelapamu, kacang panjang lah. Mereka banyak tanam kacang panjang, timun. Itu saja bandingku. Gue kas ada eltor, luahe. Aduh Tuhan, kemana lah aku bikin ini pikirku kan. Rumahku depan pasar induk Lauci. Ya tau lah ya kan. Sok kalau BJ bagaimana maksudku. Luar biasa Tuhan ya. Dan yang paling ini mungkin karena nggak dibongkar saja di sini, kalau yang ada di Medan sekitar, Tanah Karo sekitar, Dairi sekitar, ya termasuk daerah-daerah Sembahe Sibolangit ke sana ya, termasuk Bulu Hawar. Bulu Hawar itu memang menjadi pusat daripada GBKP, tapi maaf, penguasanya, roh teritorialnya Anda harus tahu siapa, bukan Tuhan. Ya, Anda cari saja sejarahnya, begitu maksudku. Ndekah lau dan Tanah Karo, bagai mungkin kamu tahu kabar beritanya yang mulai ritual di Lowari Udan. Aku hanya bilang, mana gereja? Mana doa puasamu? Mana pertobatan masal? Adigelah nusur udan pe terpasakan kilan di Lowari Udan. Alu cara-cara sedekah Tanah Karo itu. Itulah ceritanya. Nah, mengapa ini semua terjadi? Lengkapkah kami harus berhadapan dengan orang-orang terikat kuasa gelap? Santet, pelet, jimat-jimat, tabas-tabas. Dan juga roh leluhur jinujung. Jinujung. Penglaris, pemanis, tahan daging. Oh, enggak ada sama kami pendeta. Enggak ada. Mau dicek enggak? Jangan bilang enggak ada. Siapa leluhurmu? Ini yang kerap terjadi di lapangan. Semaka melala lagu langkah lanai rorat gitu kan. Aku nggak tahu juga di sini, nggak tahu gimana ya pertua Bapak Rahel. Kalau di Batam, Medan dan bahkan Tanah Karo itu namanya investasi, trading, gila. Waduh, kalau namanya PJJ, dia tuh kan nge-trade itu jam 8 jam 9 itu. Sambil PJJ harus ada di situ HP, ngikutlah. Trading yang sudah tutup itu aplikasinya adalah GS68A. Sudah tutup bro, ya. Sebentar lagi kripto tutup, Bitcoin tutup. Hati-hati kalian. Ya hari ini nggak ada kan, gelisah karena itu nggak ada. Karena ini ibadahnya agak-agak lama ini. Karena sebentar lagi jam 10 itu nge-trade itu. Harus ada HP. Ya, dengan uang $100, uang 5 juta, nanti akan jadi sekian, cari orang, prospek, segala macam. Itu adalah gaya judi modern ya.
Pasienku lagi banyak sekarang karena tutup kemarin GS68A. Akhirnya stres karena 100 juta uang nggak balik, 500 juta uang nggak balik. Dia bilang, pendeta, tuh kata Tandu Marenda pandita, tandukan pandita maka masuk aku, sim prospek aku ngatakan cah pandita sianu EP masuk katanya. Yang prospek itu, ini pertua sianu pun masuk katanya, Nora sianu pun masuk katanya. Makanya aku percaya pendeta. Di Bekasi banyak. Aku baru PJJ di Bekasi langsung ngelapor semua. Kenapa ngelapor ke saya? Saya bilang, saya nggak pemain. Saya pendoa. Saya bilang gitu. Udah pada stres pendeta. Saya bongkar itu semua kan. Sini nggak ada ya? Nggak ada karena memang malu kalau dikasih tahu. Iya, jadi akhirnya diam-diam. Makanya banyak orang sudah masuk, rugi uang nggak balik, dia nggak berani bilang. Karena nggak bisa juga itu digugat secara hukum. Maka akhirnya udah rugi pun ya diam-diam aja daripada ketahuan pernah ikut gitu. Banyak yang ikut ini tahu aku. Udah ada laporannya. Spyku kan banyak di mana-mana. Aku punya banyak spion di mana-mana ya. Jadi ngidah situasi si Bagenda Rupana maksudku. Belum lagi banyak orang begitu dengan gadget ini ya, Facebooknya, TikToknya, semualah media sosial ini ya, sosmed ini membuat orang tidak fokus kepada hidup yang sesungguhnya. Jadi banyak juga perselingkuhan di Medan dan Tanah Karo. Sini saya nggak tahu. Di sini bawaannya diam-diam gitu kan. Iya, di Medan sana gimana gitu ya. Langsung ketahuan kalau di Medan sana. Sini kan jarang, cuma di Medan sana kan kami kerja-kerja aja 3 kali satu minggu kerja-kerja coba bagi. Jumpa kade-kade bacil, jadi jarang jumpa. Jadi nggak tahu kita si Anu udah selingkuh dengan si Anu, nggak tahu kita. Di sana langsung terbuka, di arisan ketemu, kamu tahu nggak? Gitu langsung. Iya, karena selalu ketemu kan, kerja-kerja kami. Tandu si Anu kata lagi, ya gila saya pikir. Berita perselingkuhan pun mengerikan di Medan. Maaf, aku tidak sentabi gereja itu Badia sebab Yesus punana. Tapi ada perselingkuhan di gereja bagaimana itu masukku saja. Iya aja gitu aja ya, oke? Ya iya aja bagilah. Karena sudah banyak kutangani. Aku memang seperti detektif banyak menangani kasus di lapangan. Jadi akhirnya semakin tajamlah karunia itu gitu ya. Ini situasi kita, belum lagi judinya, belum lagi narkobanya ya. Macam-macam deh. Nah, maksud saya begini saudaraku. Apakah kita sebagai orang-orang percaya punya kegelisahan akan hal itu? Biar aku, ya kita pinggo, itu kan urusan elo. Elak urusanku. Terserah elo. Saya sudah selesai dengan diri saya. Uang aku nggak masalah karena aku punya gaji pensiun ya, nggak pun banyak cukupnya, cukup apalagi jemaatku rame ya kan, pendeta nggak pernah kelihen, pas, aku nggak akan pernah kelaparan, makanya aku nggak takut apapun hidup ini, begitu, ya. Apakah ada kegelisahan di hati kita tentang dunia ini, tentang orang lain, tentang umat? Kegelisahanku cuma itu. Aku nggak dong. Suamiku lane menurusan. Per bulanku nggak boleh ngurus mana. Ya jagur dakan. Terus kami sirang. Jadi akhirnya dia pun mandiri maksudku. Gitu bolang mandiri sudah. Dia cocok juga kurasa. Hanya ketika dia datang baru aku masak. Kalau enggak lah gitu. Uang sekolah anak-anak juga sudah selesai, sudah beres, dibereskan oleh suamiku. Suamiku itu tukang beres karena itu laki-laki hebat ya kan. Dia nggak mau istrinya ini terbeban. Tenang mak, sekolah anak kita jangankan ke Jerman, kemanapun dia mau kita punya uang katanya. Cocok miskuakap bagi. Gitu. Makanya pendeta itu kan pengusaha dia kan. Nah, dia buka usaha kedai kopi samanya itu. Dan pengusaha kedai kopi kayak dia. Olah kadang pun pengusaha kedai kopi. Bukan agak 366 kafe lah pun berjual.
Kedai kopi. Yang penting dia nggak buruh. Saja jangan nak kedai handai kitik dia pengusaha nah. Kita maaf memang ya. Jadi semua sudah beres. Saat ini kegelisahan saya cuma itu, Tuhan, Quo Vadis GBKP. GBKP ini mau kemana ini? Mambre Moria Permata Zaitun anak-anak pertua diaken pandita-pandita Kamenda. Kemana ini? Lidnya kita rukur bahwa ketika kita ada sekarang di sini, bahwa kita sedang mempersiapkan hidup kekal kita. Dari kundul kita jenda, Anda harus berpikir, enggak ngelik pagi ingandu kundul isor kan talang. Sudah saatnya kita ini memikirkan hidup kekal kita. Sebab doni yang dalam menjamin KIP. Doni yang dalam menjamin KIP. Karena doni enda bukan pegang kendali dalam hidup kita. Yang menjamin kita hanya Tuhan. Meelah harus. Alit ibas poso ukurta. Adi bagai. Aku sebagai anak Tuhan. Aku sebagai bangsa Tuhan. Maka laban cilang. Harus aku tetap rembak ras dibata. Apapun risikonya. Apapun risikonya. Ketaatan, kedisiplinan, kepatuhan, kesetiaan. Itu harus ada. Adi Paulus mengatakan Galatia 2 ayat 20. Landai bo aku singgeluh. Tapi Kristus singgeluh ibas aku. Landai aku singgeluh. Bukan lagi aku yang hidup. Yang kita lakukan ini bukan tentang diri kita, saudaraku. Yang kamu lakukan untuk Gading Serpong ini bukan tentang dirimu. Ini semua about Jesus Christ. Ini karena Yesus. Bukan karena saya, bukan karena kamu, bukan karena siapa-siapa. Kalau kita melakukan sesuatu oleh karena di luar Yesus, itu pencitraan namanya. Ada udang di balik batu. Ada kepentingan. Atau endorse, pesanan sponsor. Betul tidak? Ini semua karena Yesus. Tentang Yesus. About Jesus Christ. Dan panggilan itulah yang perlu kita perdalam terus dalam diri kita. Pendilo di batae harus membageskel manbanta. Bagenda iya. Apa kamu lupa? Aku coba ingatkan kamu lagi. Bahwa visi GBKP 2010 sampai 2030 ya visi kita. GBKP menjadi kawan sekerja Allah. GBKP Aron di Bata. Setelah sidang sinode, kata Aron diganti. GBKP adalah keluarga kerajaan Allah. Kita keluarganya Allah. Engkai maka kita jadi Aron di Bata, jadi keluarga Allah, guna jadi pasu-pasu man isi doni endah. Guna nahi surah-surah Tuhan, menyatakan rahmat Allah ke tengah-tengah dunia. Dan visi itu berakhir 2030. Jadi pagi, apalagi hikmat dari Tuhan, kita tunggu lagi visinya tuh untuk 20 tahun ke depan. Tapi jelas visi GBKP adalah menjadi kawan sekerja Allah. Menjadi keluarga Allah. Guna jadi pasu-pasu. Jadi enda lebih. Jadi kalau ada suami-suami perbapane ya, mamre adik kamkin Aron di Bata jadi pasu-pasu kempak kemberahendu. Amin ya mamre ya. Bagi kami sebaliknya. Adi moria-moria enda Aron di Bata, maka kami jadi pasu-pasu nandangi perbulangan do. Jadi jangan suka kali ketemu mantan di Facebook maksudku. Teman SMP ku dulu pernah ada kenangan manis. Beda sama yang sekarang ini. Ada lagi suami-suami berani-beraninya ngecat istri orang, nge-WA istri orang. Lagi di mana? Sudah makan belum? Kena kadena kin kamje, man raselaman kala endai. Kena kadena kamje. Ada sahamnya sama kam? Maka perlu kamu tahu dia sudah makan atau belum? Jelaskan. Mamre Moria Permata Zaitun kita semua Aron di Bata keluarga kerajaan Allah maka dah hinta
Guna jadi pasu-pasu, menjadi berkat bukan menjadi kutuk. Engkau ngekam jadi pasu-pasu, mananak jabundo, menkade-kadendu, menbibindu, bengkilandu, mamandu, maminu. Engkau anak-anak muda, permata-permata, sudah diberkat enggak tuh orang tuanya? Entah macam poso nade bapan duai lalap. Pandita, aku mati naring kelku akap kedua rene pandita. Anak kuah lalap main game bas kamar. Mulih sekolah naring ku kamar. Main game. Kalau 4 kali lo begina. Pakai na penutup cuping. Tutup na cuping na. Anak-anak muda ini sekarang. Hati-hati nak. Kalau kau tidak hormat sama orang tuamu. Kalau kau tidak mengasihi orang tuamu. Jangan harap kau berhasil. Kalaupun kau berhasil. Kau udah si maling kundang. Anak durhaka. Berhasil. Tapi si maling kundang. Kena kutuk pada waktunya. Tahu maling kundang jadi apa? Sampuraga jadi apa? Jadi batu kan? Kau boleh berhasil, tapi Anda anak durhaka. Bukan mama bapakmu yang mengutuk, tapi perbuatanmu mengutuk dirimu. Bisa jadi kodok kau tiba-tiba. Saya harus keras tuh anak-anak muda. Oh, aku latih ku akap bagenda, ku layani, maaf, saya bolak-balik ke Batam ini. Batam itu kan banyak TKW, TKI ya. Pekerja perusahaan. Maaf kalian saya layani mereka. Lagi akrinandingan, ya karena yang ngelapor kan. Ya saya layani itu, yang saya layani TKW-nya, TKI-nya, mau laki mau perempuan, semua sudah tidur dengan laki-laki dan perempuan. Lengar jabe. Anak endu. Saya di Medan melayani rumah singgah HIP. Mungkin kamu nggak tahu bahwa kita punya rumah singgah. Semua yang ada di dalam itu semuanya stadium 4 HIP-nya. Artinya sekarat dan tunggu mati. Orang-orang tanya ke saya, untuk apa pendeta Dewi layani mereka? Mereka kan kotor. Stigma kita negatif ya jelas. Saya bilang begini, apakah mereka tidak punya kesempatan untuk ketemu Yesus? Apakah mereka tidak punya hak masuk surga? Saya bilang. Maka kita layani mereka. Umur 30, umur 25, muda-muda dengan bagai. Baru pulang dari Malaysia, akhirnya masuk rumah singgah. Kenapa HIP? Hampir semua kasusnya adalah pergaulan bebas. Piga-piga ngecek korban. Korban bagenda, suaminya denggal, istrinya kenakan gitu. Korban. Tapi minggu harus jaya tading. Yang paling miris saudaraku, sahabatku. Maksudku ini kuceritakan supaya gelisah kamu dulu sedikit maksudku. Supaya mulai kamu cemas melihat keadaan ini. Karena ini bisa juga sampai ke kita. Bayangkan lu mati bapak anak HIP, mati nanden HIP. Anaknya umur 12 tahun HIP. Guae. Anak enda akan besar. Dia akan SMA, dia akan kuliah. Iya kalau dia bisa kita dampingi sampai dia itu besar. Adikku Nelang, dia ketemu sama cucundu, ketemu sama permendu, kawin. HIP loh. Anak umur 12 tahun positif HIP. Karena mama bapaknya yang denggal itu. Itu maksudku. Maka akhirnya kami mengambil pelayanan yang tidak populer ini. Tidak populer kan? Apalagi mereka kan close identitas. Ketika mereka sudah sedikit bisa mapan, tak terdeteksi lagi HIP-nya kan, AIDS-nya, mereka kerjakan. Mereka kerja, ada kerja di kafe. Tapi tetap wanti-wanti. Karena semua orang tidak terima mereka. Tapi aku bilang sama Tuhan, Tuhan, mereka kan punya hak masuk surga. Tuhan, aku bilang. Tuhan, mereka kan bisa ketemu dengan Engkau kan. Itulah maka kami layani mereka intens. Setelah kami di sini, timku terus, aku sudah bentuk tim di Medan sana. Mereka terus melayani, kami punya tim doa yang kuat di Medan. Terus dilayani, ya. Dan mereka terus kami bawa dalam pelayanan juga. Dan saya melayani Naomi di sana, Naomi di Berubalu-Balu. Di Berubalu-Baluku ada 75 orang, keren kan, perempuan janda, nggak populer juga. Maka di Berubalu-Balu aku temani kak, maka aku serahkan
rumah singgah ini nandendu emekap Naomi. Maka acara Naomi mereka pasti ada. Itulah panggilan hidup. Belum yang lain-lain maksudku. Gak populer semua itu. Lagian mau populer apa ya? Top apa ya? Kita kan sekarang sedang mencoba mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kita kini mekap aron di bata guna jadi pasu-pasu man isi doni enda. Lebih. Gua bas pusuh ke kamaron di bata. Entah aron begu gancang ngulas togel jago dengah. Ngulas buku ere-ere jago. Tahu buku ere-ere? Nggak tahu, bodoh kali nggak tahu. Pura-pura kali. Aku pun tahu. Orang-orang yang suka main togel itu tahu dia itu buku ere-ere. Masa nggak tahu? Jangan pura-pura lah. Yang bikin miris begini, mengapa saya semakin giat menuju ke Tangerang di sana, pokoknya lewati alam Serpong itu ke sana, ada satu ruko besar banget. Aku terpukul banget dengan ruko itu. Kenapa? Karena di situ praktek tafsir kartu tarot. Wah gila Tuhan. Iya Tuhan. Orang-orang penafsir mimpi dengan kartu tarot yang mau tahu nasibnya buka praktek. Kutanya diriku, gereja kami buka praktek enggak 24 jam? Bisa hunting enggak kita 24 jam maksudku? Teleponi pertua, tunduk tengah. Teleponi pandita, enggak tahulah gitulah. Teleponi Nora, rumah pertua, isangan medem, lama cipa medak lengaja medak. Orang buka praktek loh. Tafsir kartu tarot. Kujangi kira-kira lawas perpulungannya. Dia lagi gundah, dia lagi lelah, dia lagi cemas, dia lagi bingung. Kemana dia? Siapa dia telepon? Kalau 24 jam telepon kita nggak bisa dihubungi. Bukankah hebat gereja ada 3 ruko kamu pakai? Harusnya ada satu ruang buka setiap hari 24 jam. Daripada orang ke sana tafsir mimpi, tafsir mereka masa depan mereka, jodoh mereka dengan kartu tarot. Nangis aku. Tuhan, ini kegagalanku jadi pendeta. Memang gak tahu aku siapa yang datang ke sana. Tapi aku bilang berani betul mereka. Saya jalan ke Bekasi. Ada lagi buka praktek Ki Gendeng. Praktek Ki Gendeng Kusumo. Gila Tuhan Yesus. Oh my God. Ki Gendeng Kusumo buka praktek 24 jam di Bekasi. Gereja kita sekali seminggu ngejak buka. Harga gereja 8M. Sekali seminggu ngejak buka. Mubazir. Maaf. Karena saya orang lapangan. Saya berhadapan dengan anak-anak di umur 15 tahun. Dia WA aku, Bibi pendeta. Aku mau pergi dari rumah. Mama sama bapak berantem terus. Mama sama bapak berantem terus. Darat ke rumah nari Bibi. Ku telepon timku tolong jemput anak itu. Bawa dulu. Apuli lebih, layasi lebih. Maka timku ambil mereka di rumahnya. Gua kap dua bagi. Anak umur 15 tahun mau keluar dari rumah. Terbayang gak kamu? Aku layani emak-emak. Pendeta, ini kali yang ke-10 aku mau ndelis. Lanai aku ngasup ngalakan perbulanganku. Kasar, mediker, erlua-lua, engkerikan. Lanai aku tahan, pandita. Salahkah kalau aku ndelis katanya? Tanyanya pula aku. Salah adin ndelis pandita, lanai tergengken. Ada lagi yang telepon aku, banci sirang pandita. Bisa cerai.
Dia tanya aku. Dilema kan aku menjawab. Sementara dia kada RT. Dia dizolimi. Bisa cerai Pandita katanya. Kalau ku bilang bisa, langsung cerai itu. Makanya harus dilayasi lagi, diapuli lagi, dipastoral lagi. Ada yang agak-agak keren ini maringan. Pendeta apa? Bisa ku jual cincin kawinku katanya. Kayak itu mah gampang. Kalau cincin kawin ya kan. Kenapa rupanya? Perlu kami uang pendeta nambahi modal. Ningku jakin kan pasu-pasu bas GBKP. Oh bisa. Karena di GBKP itu liturgi kita bilang cincin tidak harus. Bukan ikatan, betul kan? Kita jabung gope pasu-pasu pandita, ipotedis tidak harus cincin. Berarti cincin itu kan cuma hadiah saja, itu jual lah ku bilang. Nanti ada uangmu belikan berlian tahan keker ku bilang. Yang gitu enak jawabnya. Cuman bisa cerai Pandita katanya gua ningku. Asal bisa ningku viral kata Pendeta Dewi. Bisa. Itu persoalan. Kalau aku bisa dihunting 24 jam. Bisa. Boleh cek nanti. Jam berapa kamu mau telepon aku, cek aja. Cek aja. Pasti aku angkat. Orang butuh. Perlu kalah. Perlu dibata. Maka kita selaku Aron di Bata, si pebagesi pendilo di Bata ibas kita. Kan itu sebenarnya. Temanta sendah, Nina Ijenda, pendilo ras pemilihan di Bata tetap rah teguh. Jadi harus lebih benar kendu, punya relasi yang baik dengan Tuhan. Kan punya ketundukan dengan Tuhan. Nembah di Bata, alu tutus atendu. Kuman saja contoh si murah meriah lah, ya maaf menyinggung lah. Ibadah jam 9, lakin bacira setengah siwah teku kangenda bagi. Duduk dan berdoa. Doa saja situ, doa terus gitu. Setengah jam waktu berdoa kan bisa kan? Ya bisa lah, lakukan saja itu. PJJ, aku di PJJ karena rumah ini karena di Medan beda ya. Ini kan Jakarta ya. Aku kan udah banyak jawab PJJ ku sekarang, keren. Udah tahu orang aku di sini. Udah PJJ-nya aku. Diundangnya aku, kami selalu datang jam 4 dan nyampe di situ. Tahu ngapain? Ngobrol sama tuan rumah. Biar nanti doa sapaatnya sudah ringan. Karena udah kebongkar di jam 4. Terus kadang-kadang kami tidur di rumahnya itu. Karena rupanya setelah pulang PJJ dia tinggalkan lagi 10 orang mau didoakan. Gue jam 2 aku kapan Dita? Maka aku pulang PJJ bisa jam 2 pagi. Dan tidurlah kami di situ. Aku bilang Tuhan cuman ini di bagianku. Emas dan perak aku kan gak punya kan? Ya enggak lah. Enggak ada hartaku. Gaji pensiun tau lah kamu cuma 5 jutanya. Enggak ada, tapi aku punya Yesus. Maka aku bikin begitu aja caranya melayani. Kulang pasir, kila baci ngerana-ngerana rasim ada jabu teku. Entah kayak bersempatan teku, kimbangi amak lagi ya. Aku biasa kimbangi amak kalah di PJJ. Biasa aja lah. Kan katanya suruh-suruhan hamba. Kok sok bos sih? Kok gila hormat sih? Kok gila pujian sih? Kan hamba. Mesrayan aku. Suruh-suruhan aku. Ya biasalah kimbangi amak. Kenapa rupanya? Oh enggak ada harga diri Pandita. Hei, harga diriku bukan penilaianmu. Begitu. Jadi begitu lagi aku bikin kiatnya setelah kami ada lagi di sini. Kulang pasir. Makanya saya pagi kamu ngundang aku PJJ, jam 3 aku ngusah aja. Pesikaplah Kerina. Iya, kan terpaksa dulu kita ngopi dulu. Kan ngobrol ya, goreng pisang ngapain kek, ngobrol gitu. Ada jam 3 kami ngureh. Gitu. Lang nih Pandita lapas kamrah. Ku bagi beritana kambeloh kita kena cari-cari nih Indo. Gila ku sampati maksudku. Gitu. Jadi kita Kerina idilo di Bata. Amin ya. Idilo di Bata di ayat 3 tadi. Gunadat bagin, mendapatkan bahagian dalam kemuliaan. Mendapatkan kemuliaan Allah. Kurang kaya kini di mulia nih ngene. Landak kan harta, di harta me gampang Umumnya kita indah di kalak karum lalang tina ding nini bapana, sudah lah itu.
Iya kan, malah gara-gara warisan pun bisa kita jumpa penjara kan gitu. Nina pustaka si badia di bata di lo kita kalau kita dat begini bas kemuliaan ras kini ulinna. Geladat begini sih. Praya kentas ini kundai hidup kekal ndai, surga ndai. Sidat kemuliaan di bata Jadi geladat kemuliaan di bata maka laban cilang si pemena si harus libas kita kini tekan beriman, punya relasi dengan Allah, punya hubungan dengan Allah, rembak ras di bata. Kini rembak kentar ras di bata itu menjadi satu-satunya utama terutama dalam hidup kita sehingga kita berani berkata lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Madin ko kat sadawari rumah du Tuhan asalkan 1000 hari ibas ingan si deban. Cek sekarang permata berapa banyak waktumu main game online. Alkitab gak kau baca, penyembahanmu gak ada, jam doamu gak kau tambah. Tapi pengen jadi orang sukses, pengen dapat jodoh yang bagus, gak bisa. Tambah jam doamu semua. Baca firman Tuhan. Naikkan penyembahan. Senangkan hati Allah. Tembus surga dengan doa kita. Perkuat alam rohmu. Kini tekan ije. 2 kali PJJ gue membagai kemarin kitab Joshua. Tetap ukur ndo. Membagai lakukan kena suku perintahkan ikut kena undang-undang olah sada pelupakan jenari oge ken lalap ibas kebak tindu. Kita gua pang kita roh PJJ lah ngoge rumah cengrana. Aku siti memang lengar ndeku oge. Cuman rempet katurah bas pusuhku kecagong ngerana na desianu. Kok palas nu ngerana gara-gara belas-belas na desianu. Apa maksudmu itu? Megombang mandi bata. Megombang. Baca bahannya, baca Alkitabnya, baca temanya, baru ngomong. Kan segala ngerana, perbengkong ngerana bolang handai maka rempet katurah. Rempet katurah. Masa kamu tangkap ekor pembicaraan orang dan lebih banyak kamu ngomong dari orang ngomong tadi. Sok jago. Betul-betul. Iya, Anda nggak baca, nggak belajar kok ngomong. Betul tidak? Bagaimana kamu bisa terbangun? Baca bahannya, baca temanya. Browsing lagi di YouTube, browsing di Google. Kan banyak. Baru mulai Anda berbicara. Dan berbicara sesuai fakta, sesuai data, jangan pula ngomong tapi halu. Tahu halu? Kan kap kini tekan ini. Ya bacalah kitabnya ini, ada di sini. PJJ kan begitu ini berapa kali bahannya ini kan? Ini hubungkan dengan garis-garis besar pelayanan GBKP, bukunya lang ngali bas kita magang mamang tetape 5R katanya kan, relasi kepada Tuhan, relasi nandai diri sendiri, kepada teman, kepada ciptaan, ya 5R lah pokoknya. Kap garis besar pelayanan 2026 sampai 2030. Gue tak kene, gue bahas kene sampai JJ. Lang oge. Oge lah. Jadi gimana PJJ-nya mau hidup? Bahannya nggak dibaca. Jadi akhirnya apa? Debat. Akulah kok pas Nina Bapak Sianu. Gejek tambah imbang. Aturan labo bagi kata Nanda Sianu lani si perkuanan 3 bulan. Pindah sektor. Pindah sektor kan? Nah, itu dia. Gimana Anda mau membangun tubuh Kristus bebagai? Perkara-perkara kecil di dasar ini aja gak selesai. Perkara kuah ciprala dat nubah paskah naik persoalan gak di Gendurenda. Engkau aku ledat kuah. Lalap. Aku ledat kuah. Aku ledat kuah. Engkau maka lewat kenaku. Perkara kuah. Perkara lemper. Risol.
Eda betul bulan kan kamu lang ranas panitia gara-gara kamu gak dapat risol. Masalah risol saja belum selesai. Masalah kuah saja belum selesai. Bagaimana Anda berbicara hidup kekal? Masalah kuah ladung. Maksudku. Ngeri kita ini kan? Ngeri lah. Kamu tengok di Bibadzir, khotbah-khotbahnya. Berbicara surga sekarang sudah. Berbicara Armageddon. Philip Mentofa, lihat. Khotbah-khotbah Philip Mentofa. Aku suka ikuti mereka, gila aku pikir. Sudah berbicara Lucifer mereka. Kita, masalah kuah. Masalah dress code. Natal pagi isi artisna. Sebab nindu bagenda, makanya salah caramu berpikir. Sebab adilah kariban artis, lali si pulung. Enggak cukup Yesus ngumpulkan kau. Ku tanya kau semua. Hah? Enggak cukup Yesus ngumpulkan kita? Kenapa harus Cot Dogol bikin kita kumpul? Kenapa Pacirla bikin kita kumpul? Aku tidak iri dengan profesi mereka. Tapi mi bagaimana ninta? Adilah kariban artis, mis karimulin perpulungan Emak artisnya pudin si ban rende. Emak telu undang artis Medan Nari Kujenda. Gelap pulung kita. Kerja Rani pakai artis. Natal pakai artis. Semua pakai artis. Saat dilali artisnya, lali si pulung. Maaf kawan, aku ekstrim. Apakah Yesus tidak cukup bisa mengumpulkan kalian? Kenapa harus artis? Kenapa harus codogol? Kenapa bukan Yesus? Atau sudah situ Yesus selesailah. Yesus mengumpulkan kita, kok artis sih? Kan tersinggung lah aku. Pelajaran saja ngenda. Anda boleh setuju, Anda boleh tidak. Moria paling suka kali bikin dress code. Kayak dress code. Asli acara-acara selfie. Acara lengah mulai, fotona 120 telu menehanan. Lengah bedakan acara, 120 telu Iya betul tidak? Bingung saya. Ngapain kami ini Tuhan teku? Pendilo di batandai bantah di bagai. Jaken ditekan tandai. Saya yang mau bilang, fokus iman kita Yesus, amin. Maka biarlah Yesus yang mengumpulkan kita. Yesus yang membuat kita tekun. Yesus yang membuat kita taat bukan apa-apa. Adilah motong kita nakela kari pulung mamreye. Ngeri kuakap. Itu bahasa-bahasa setan itu. Betul tidak? Adilah motong lali sireh. Lo pada ya roh. 2-3 orang saja di situ. Yang penting tutus. Kan bahasa-bahasanya perlu diubah loh Bapak Rahel. Berimanlah sedikit. Adilah motong. Kan aku bilang, bingung saya. Adilah motong. Lali sireh. Loh, jadi tersinggung kali Yesus kan? Kan bikin nama anu PA Mamre. Kan bikin acara anu retreat. Kan bikin acara anu penyegaran rohani. Cuman adilah motong lali sereh. Aduh. Aku mewakili Yesus lah. Sedih kali lah aku rasa. Sedih kan? Permata-permata. Sedih kan anakku? Kenapa Yesus itu nggak bisa mengumpulkan kalian? Jadi perenungannya. Aku sudah terlalu banyak pengalaman maka aku ceritakan sama kamu. Aku ini pendeta lapangan. Tahu aku apa di lapangan sana terjadi. Aku bukan pendeta mimbar sebenarnya. Jarang-jarang aku sekarang khotbah di mimbar-mimbar kayak gini. Disuka aku di lapangan sana. Ini karena kamu undang gantikan pendeta siapa Sri Pinta ya. Iya, Kak gantikan aku Kak, katanya kasihan pula aku gitunya itu. Iya memelas pula dia minta. Cocok aku agak bagaimana. Anilah cocok melang nih engko. Jumpa gading serpong teku bagaimana. Mana tahu nanti setelah kita jumpa ini kan ada sedikit pencerahan kan gitu kan. Ya itunya maksudnya kan. Melo pernah bikin khotbah bagi khotbah ku ndai. Hilanglah. Aku coba genda khotbah.
Begitu. Jadi kini tekendulah harus ipabelindu. Adik kini tegenenda gulit, gue pebelin, maka mis kari ije. Ya turah si debane, bagai ngikut si debane, ngikut kini ulindu, ngikut ije pemetah du, ngikut ije penguasaan dirindu, ngikut ije kini genggengendu, ngikut ije keleng atendu. Tapi awalnya kan adalah kini teken relasi dengan Allah, hubungan dengan Allah, hubungan ras dibatai mahan bana. Kamu jadi pekerja keras, kamu tidak pemalas, kamu tidak percikura, tidak penjudi, tidak perlua-lua. Karena Yesus nggak pernah bilang relua-lua, relua-luakan mamre, nggak ada gitu. Ada di mana firmannya? Tolong, please, kasih tahu saya. Ada? Ada? Nggak ada kan? Ada kita kini teken. Laner lua-lua, payo. Laner bual, payo. Laner kukur si baso, payo. Tidak pakai tahan daging lagi, betul? Nggak pakai tabas-tabas, betul? Kalau Anda suka seseorang nggak pakai pelet, betul? Nggak pakai pelet. Karena aku baru melayani orang, bapak-bapak, kena guna-guna istri muda. Hehehe. Baru 3 hari yang lalu. Guna-guna istri muda. Ngerintalang. Isi apa ditani itu? Ya anggota kena. Guna-guna istri muda. Toh ngeri talang. Ngeri kan? Itu yang bikin aku gelisah maksudku. Andiko Tuhan. Apalagi kalau begitu. Melala dengan persikapan kente kumis sebagai saja ngenca. Melala dengan memperkenan tiku saja ngenca. Ya aku ini kan hanya sekian persen lah dari orang-orang yang bisa memikirkan itu semua kan. GBKP ini kan anggotanya 300.000 lebih kurang ya. Aku 1% aja untukku. Karena aku memahami betul Alkitab. 1 domba hilang itu dicari Yesus teko. Makasih ku dari ya nggak populer lah. Mana populer pula lah kan. Namanya guna-guna istri muda ya kan. Bukan direktur Pertamina yang kulayani. Ada juga memang tapi nggak kulayani. Banyaknya orang kaya kawanku. Tapi aku lebih respect kepada orang-orang yang memang dia butuh banget Tuhan gitu maksud saya. Ya, jadi maka senina turang pebagas pendilondo mandi bata. Lit tugas tanggung jawab ta. Amin. Lit tugas ndu tanggung jawab ndu nandangi gereja enda. Me 2 ruko ngo tergalar bagai sadanari. Ya kan kecil kali kok tinggal 1, 2 udah tinggal 1. Kan kecil kali itu. Maka gue jatuh tempo kau perjalanan di janji imandu mulailah. Gelaulah diputihkan kalak maksudku. Nggak enak diputihkan ya. Nggak enak lo udah janji pula kan janganlah diputihkan bayar ya. Lang dayakan padong do. Ya welah, dayakan berlian do. Aku kadang kepelalit nih nah, cincin jenda cincin Aku sangana ekonomi aku sangana rurak nih 5 mobilnya parkir. Kan gak percaya aku. Aku sangat susah kuakap Nina. Cetasnya bonia. Aku di HP itu ada scan. Asal gini kan, asal ku foto gitu kan kesen. Bisa ku cari ini mereknya apa, harganya berapa. Bagai kami kan suatu hari di tol kan, di depan kami ada mobil baru. Mobil apa itu pikirku kan. Gak kenal kali aku kan. Ku scan aja dengan HP ku serap, ku tengok. Gila. 2,5 M jalan-jalan di tol sana. Nah, maka aku ngomong bagai kunis morie. Hasil berjut-berjut. Aku sebagai misku scan sepatuna. Harga berapa? Langsung ku tahu harga berapa. Lalu aku sebagai katanya. Harga sepatunya pun 3 juta. Aku sebagai bisa ku scan kalian semua. Begitu maksudku. Tahu aku harganya. Artinya jangan sembarangan lah. Begitu. Nanti jam tangannya ya kan. Aku katanya, apa ya? Rolex. Harga 700 juta Rolexnya. Cik ngata, aku susah kali. Kan gak pas begitu. Gak cocok kan? Aku gundari sangat latih kuakap nih. Aku scan ayon apa bedaknya pikirku.
Bedaknya replon. Kalau aku kan pipa nomor 5. Ini pipa nomor 5 ini. Warna bata. Ya dia replon bedaknya. Aku bisa scan. Ya ampun, bedaknya replon kok jungut-jungut. Masih ada bedak pipa yang tepungnya, ada yang tepung ada, masih ada dijual. Itu biasa dijual di kedai-kedai, kok di mall nggak ada lagi. Di kedai-kedai sapi-sapi rumah kita kan, beli pipa nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5 yang paling laku. Karena kalau kita pakai itu kelihatan cantik kita dibikinnya. Maka aku pakai itu biar kelihatan cantik gitu. Harganya pun cuma berapa terakhir Karina? Cuman 7.950. Yang cuman 5 gram lah. 5 kali pakai lah pokoknya. Kam replon bedak ndu. Hake latih kal kuagap. Lanai tergangkan nina. Ku scan langsung. Masa. Iya. Oke. Pembagasi pendelondu ya. Karena kita disiapkan Tuhan, amin. Jadi mulai kita bangun terus gereja ini. Layani banyak orang. Tadi kata Nandi Mayang kita punya tim doa. Aku Sabtu datang tim doa kalian ya. Aku mau coba semangati kalian. Aku kalau ada orang buka tim doa aku suka kali. Paling suka kali aku kalau ada orang suka berdoa. Nanti aku hadir. Kalau kalian perlu aku. Tadi aku bilang sama Nandi Mayang kita coba cek karunia, aku bilang. Karunia apa yang ada pada anggotamu ningku. Itu kita berlakukan di lapangan gitu. Begitu ya. Biar luar biasa kamu semua. Supaya ketika kamu berdoa surga terbuka. Begitu. Amin. Kalau surga terbuka kan udah aman dunia ini kan. Ya aman lah. Gak usah takut. Suamiku kayak gini Pandita. Gak usah takut, doakan saja. Gak usah pakai marah-marah. Kau pun pulang pagi lah perlu bagaimana perbulangan. Pulang pagi dia buka pintu. Udah pulang kau Pak. Makan kau dulu Pak. Kasih makan. Tambahkan sedikit sianida. Mekengkel. Kan gitu kan? Oh, halo-halo saja. Udah pulang kau Pak. Terus pergi lagi dia nggak pulang 3 hari. Udah doa saja. Nggak usah di WA. Sama perempuan ini kau kan? Jadi jambak kabuk di Brunei lah perlu. Nggak pulang dia. Bawa anak-anak berdoa. Ya aku doa kita bapak kita udah 3 hari nggak pulang. Tuhan, bapak anak-anak ini sudah 3 hari nggak pulang. Kalaupun besok dia nggak pulang lagi, Tuhan kami sudah ikhlas. Ya doa saja lah. Gue lah katanya boleh. Latih narik dalam nimai. Ya ikhlaskan sajalah. Rian kap najo, jah kam to. Adi rian kap nu jah kam. Ikhlas kami. Iya pikirnya lemah kali kita. Ikhlas. Ikhlaskan. Main-main. Ngeri kan kalau udah begitu Muria ini. Hati-hati kena. Oh, oleh karena kau ikhlas ning kami toh. Oleh sempat ikhlas ning kami. Ading kau kami ikhlas. Pediat kami. Cocok ya? Banyak yang tertekan soalnya. Iya. Jadi pebagasi pendilo aku isuruh Tuhan. Rembakkan diri man Tuhan. Aku aron Tuhan. Lit tugasku, lit tanggung jawabku. Berbeda si A, si B, si C. Langsung miskam hidupi prioritas pelayanan 2025. Dewasa menerima perbedaan. Gitu aja. Berbeda teman duraskam, haleluya puji Tuhan. Gak usah iri, gak usah dengki, gak usah marah. Gak usah bikin hoaks. Si Anu itu taunya aku. Bikinlah kamu tahu. Terus kenapa? Suka kali Cikura. Terimalah perbedaan ya kan. Biarkan si Anu bertumbuh dengan perbedaan yang ada. Membangun imannya, membangun iman kita. Itu dia.
fokus pelayanan kita 2025. Maka dibongkar semua talentanya, potensinya, karismanya. Kasih tahu apa kamu pandai, apa kamu bisa. Gitu. Baru itu kita kembangkan. Si Persada Arihta, bagian dalang. Lid Jekala Blok City. Si anu lo pada je ya karitenerban. Lah botenerban je. Peberlah berendu. Lapak rebani ya bagai. Bremin lapak na kitik ban. Mila macer ban. Bagi gelah pajak kulani Kristus, tubuh Kristus yang perlu kita bangun. Amin. GBKP ini kan tubuh Kristus, melala ring-ring, melala anggota. Ijem kita si keleng-kelengan si amat-amatan ya. Jadi bagem si bajiku pesah membantah kerina. Di bata masuk-masuk. Semoga semangat kembali. Olah lupa lunasi janji imandu. Ya kai geninta. Oh kerahnaring kalah-kalah teh hodbah. Ya, selesaikanlah semua utang piutang mula biar kita bikin utang yang baru maksudku. Ya begitu baru enak ya kan. Jangan nanti gali lubang tutup lubang kan. Nanti lama-lama kena pinjol lagi, pinjaman online, judi online, lama-lama kena investasi bodong. Siapa ikut kripto ada sini? Ya kripto katanya bagus, Bitcoin itu bagus. Maaf ya. Itu bukan untuk Anda, itu untuk orang-orang yang punya uangnya lebih. Masa uang sekolah anak kamu masukkan ke situ, uang belanja kamu taruhkan. Hotman Paris masuk, aku ikut, dia bilang jangan ikut-ikut saya, dia bilang saya punya uang lebih, saya masuk di situ nggak persoalan sama saya. Dan rupanya nggak bisa digugat kalau dia aplikasi tutup, dan itu kan robot, masa kamu melawan robot? Bodoh kali kita. AI sebetulnya AI. Udah dipermainkan kita, masa kita dipermainkan robot? Mau pula kam, lucu kan? Tapi nyanyian tuh, suka-sukamu Tuhan. Nih tuh, tapi robot yang ngatur kamu. Lagunya suka-sukamu Tuhan. Bagi surah-surahmu Tuhan. Tapi yang atur kami, kendalikan kamu robot. Melalah. Malu sama semut merah ya. Nampak kali penggemar Pance. Ya, jadi begitu ya sahabatku, temanku semua. Jadi kalau kamu perlu aku, kamu hubungi saja PJJ, PA, atau keluarga-keluarga mau didoakan, panggil aja aku. Aku nggak dipanggil nih, sakit kepalaku. Panggil aja, pendeta bisa kan datang ke rumahku, biar makan singkong goreng kita nih di Bacikang. Tukur lebih singkong nah ya. Atau yang mantap, aku sering pula kayak gini, maka agak keren juga Jakarta ini kan, di daerah kita ini. Pendeta, aku mau konsultasi katanya. Kamu di mana tinggal? Aku bilang Kebayoran Lama. Oh ya, aku di sini. Gini kita bikin yuk, biar sama-sama enak jumpa tengah ya. Aku bilang, aku bikin di Gandaria jumpa. Kita cari kafe yang tenang, aku bilang. Jumpa Gandaria kami. Sambil ngobrol, ada datang kopi, datang roti panggang. 4 jam nggak terasa, karena tambah terus. Iya, yang begitu, aku bikin kayak gitu loh. Tapi kalau yang ketemu rumah pun bolehnya, bukan harus di Starbucks, pendeta Starbucks, enggak lah. Aku Starbucks pun cuman sekali seminggunya suka. Tiap hari enggak kuat ya. Oh, sekali seminggu boleh lah ya. Tiap hari enggak lah. Sekali seminggu boleh duduk kita di kafe, ngobrol, cerita. Kita ceritakan bagaimana suami duduk di rumah, udah pas apa belum, biar kita pas-paskan maksudnya. Karena perlu didiskusikan kadang-kadang, ya. Enggak? Nah, bagian lebih ya. Aku banyak kali memang ceritaku. Sangat pengalaman banget, ini kan pengalaman semua ya. Ya, di bata masuk-masuk kita tetap semangat sekitar Toto. Bapa kami sini surga, bujur melala, meriah kelukur kami Tuhan. Sabab persingetindu kami, telah tetap kami, pebagesi pendilo kami, pemilihan di bata ibas kami, reteguhna, cenari Tuhan kami maarondu, kami keluargandu, kuna nahi surah-surandu, i tengah-tengah dunia enda. Sampatindu kami, kalau olah sada pekapa, kami papa, tapi tetap kami jadi sekerajangendu, serasa lalap, sah kami jumpa raskam, i surga mulia rumah Bapa singgo isikap kendu. Terpuji kami serasa lalap ibas gelar Yesus, rah kami membandu. Haleluya. Amin. Mari tenis kita kerina.